kurang nyamber. Walidaka ayatun takunu kasiratan alla yukhalifa qawluhu ma yaf'ala wa yakuna bil ma'muri awwala amilin wa 'anil ladzi yanha tatanib wa li'alimil ukhra, dan untuk alim akhirat, untuk ulama akhirat, alamatun mempunyai tanda-tanda turo yang dapat dilihat ya si alamat. Layat lubu tidak mencari ya si alimil ukhra ad-dunya dunia bi ilmin dengan ilmu masailah beberapa masalah. Walizaka, dan untuk alimil ukhra ayatun beberapa tanda takunu yang ada ayat kasirotan itu banyak. Ala yukhalifa tidak bertentangan qauluhu perkataan nasi alimil ukhra ma pada sesuatu yang ala yang berbuat yasi alimil ukhra wa yakunu, dan ada alimil ukhra bil ma'muri dengan yang diperintahkan awala amilin itu pertama kali yang mengerjakan wa anil ladzi, dan dari wa anil ladzi yunha, dan dari yang dicegah tajtanibu menjauhi alimul akhra awalan pertama kali. Jadi dalam bait ini kita akan menerangkan tentang tanda-tanda ulama akhirat. Ulama akhiratnya disebut ulama khair, ulama baik. Jadi ada ulama dunia, ulama akhirat ya. Apa saja tandanya ulama akhirat? Nah, ini dalam bait ini diterangkan. Lama anha, ketika sudah selesai al-kalamu pembahasan ala bayani fadilatil ilmi, menjelaskan keutamaan ilmu, wa fadilatit ta'allumi, dan keutamaan belajar ilmu, wa bayanil wa'idi sa'i jadidi, dan menjelaskan ancaman yang keras alaman terhadap orang yaksidu yang mempunyai tujuan yasikman bi ilmihi dengan ilmunya man ghairu wajhillahi ta'ala selain zat Allah ta'ala wasawabil akhirati, dan selain pahala fil akhirati di akhirat. Jadi setelah Kimusonib selesai menjelaskan pembahasan tentang keutamaan ilmu, keutamaan belajar ilmu, juga menjelaskan ancaman yang sangat keras untuk siapapun yang mengkaji ilmu agama, tujuannya bukan selain Allah dan pahala akhirat. Syara'a, maka melanjutkan musannif bibayani alamati ulama il akhirati, dalam menjelaskan tanda-tanda ulama akhirat.
Wahum ulama akhirat itu ulama udin, ulama agama, ya. Litamisi karena dapat dibedakan bainahum antara ulama akhirat wa baina ulama dunia dengan ulama dunia. Sehingga kita bisa membedakan mana ulama akhirat, mana ulama dunia. Nah, ya. Padahal menurut kita ketika berbicara ulama, ulama itu kan bagus, ya. Ketika berbicara ulama, jangan dulu ulama bilang ustadz, kayak ustadz tuh dianggapnya manusia bersih, ya. Kalau ustadz nonton bola aja, ustadz nonton bola katanya. Itu ustadz, ini mah ulama. Wahum dan ulama dunia ini ulama su, disebut ulama jelek. Alladzina, yaitu orang-orang, apa ulama dunia tuh? Yaitu orang-orang qasduhum, yang tujuannya lazina itu minal ilmi, dari ilmu itu, atana umum, mengambil kenikmatan di dunia dengan dunia, ya. Watawasulu, dan menjadikan pelantara ilal jahi, terhadap kepangkatan, wal manzilati, dan kedudukan, indah aliha, di ahlinya itu dunia. Pakola, maka berkata, ya, Musonib, wali alimil ukhra alamatun turok. Yakni ngejak dengan musonib anna li alimil akhirati, sesungguhnya untuk ulama akhirat alamatun, mempunyai tanda-tanda, tumayizuhu, yang bisa membedakan itu alamat terhadap ulama akhirat, min ghairihi, dari selain ulama akhirat, min alimisuhi, tegese ulama jelek. Nah ini mana tanda-tanda ulama akhirat? Pertama, al-ula, yang pertama, minal alamati, dari tanda-tanda ulama akhirat itu alayatuba dunya bi ilmil masaili. Alayatuba, tidak mencari, ya si alimul akhirat adulia dunia, tidak mencari dunia bil ilmil masail, dengan ilmu, ya, dengan ilmu yang membahas tentang masalah-masalah alati ta'allamaha, yang telah mempelajarinya si alim terhadap itu masail. Pertama, dia tidak menjadikan ilmu itu untuk mencapai duniawi, gitu ya. Istuni apa? Tertanam di dalam hatinya memang karena Allah. Adapun, ya, pemberian infak atau kesuburan itu adalah berkah dari menyebarkan ilmu tersebut, gitu. Karena ketika tujuannya Allah, maka yang lain ngikutin, ya. Maka nalillah fallahu ma'ahu. Barang siapa karena Allah, maka Allah akan menyertainya. Gampang ngomongnya, ya, prakteknya yang susah. Wali adami tolabi dunia, dan karena tidak mencari dunia, bi ilmiha, dengan ilmunya, ya, bi ilmiha, dengan ilmunya, ayatun, ada beberapa tanda. Dan tanda-tanda seseorang tidak menjadikan ilmunya untuk mencari dunia, ini pun ada tanda. Adalah itu tegese tanda-tanda kasiratun, yang banyak. Minha, sebagian daripada dalail. Waalaikumsalam. Orang sibuk.
ayadruka menemukan si alimul akhirat hakoratan dunia pada hinanya dunia, wa khissatiha tegese hinanya dunia, wa qadaratiha dan keruhnya dunia, wa siromiha dan jeleknya dunia. Nah, tanda-tanda seseorang dengan ilmunya tidak mencari duniawi itu adalah ya, dia tidak menemukan hinanya dunia. Wa minha dan sebagian daripada dalail ayat ruka menemukan si alim akhirat uzmal akhirati ya pentingnya akhirat, wa dawamaha dan langgengnya akhirat, wa sifa anaimiha dan bersih nikmatnya akhirat, wa jalalati mulkiha dan agung kerajaannya akhirat. Kedua tanda-tanda ulama akhirat itu dia menganggap apa? Menemukan bahwa akhirat itu segalanya gitu. Akhirat itu kekal dan nikmatnya itu murni, kerajaannya itu besar gitu. Jauh dibandingkan dengan kedudukan kerajaan yang ada di dunia, kenikmatan yang ada di dunia. Wa minha dan yang ketiga, wa minha sebagian daripada dalail ayat lama mengetahui si alimul akhirat annahuma sesungguhnya dunia dan akhirat mutado ditani itu dua hal yang berlawanan ya. Antara dunia dan akhirat itu tidak akan nyatu, tidak akan berdampingan, tapi tidak akan menyatu. Jadi wa anahuma sesungguhnya dunia dan akhirat itu kadorota ini seperti dua wanita yang dimadu. Ya, nggak apa-apa. Walaupun berdampingan tetap hatinya mah panas. Ya. Ada dua wanita dimadu. Yang pertama salah satunya istri pertama, yang satu lagi istri kedua. Ya, rumahnya sama bagus. Rumah bentuk rumah dirumahin, mobil dimobilin ya, tapi tetap aja itu nggak bakalan nyatu seperti itu dunia dan akhirat. Nah, itulah ketika seorang alim mampu menjiwai hal itu berarti dia ulama akhirat. Tapi ketika tidak bisa membedakan dunia dan akhirat, itu ulama dunia. Mahma arodaeta kapan-kapan ridho kamu ihdahuma pada salah seorang dari dorotain asotot maka benci al-ukhra yang lain. Nah, ketika kamu ridho pada salah satu dari dua wanita yang dimadu itu, ketika engkau ridho dunia maka akhirat benci, ketika engkau ridho akhirat dunia benci. Itu, jadi nggak nyatu-nyatu kan? Ya. Wa anahuma dan sesungguhnya dunia akhirat kakafatil mizani seperti dua mangkok timbangan, ya. Iya. Dua mangkok timbangan gimana? Mahmaro jahat kapan-kapan unggul ihdahuma salah satu dari kafatil mizan, khofat maka ringan al-ukhra yang lain. Ketika yang kanan naik maka yang kiri ke bawah gitu ya. Seperti itu dunia dan akhirat. Itu tanda-tanda bahwa seseorang tidak menjadikan ilmunya itu untuk mencari duniawi. Lalu selanjutnya tanda-tanda ulama akhirat yang kedua apa? Asaniyatu yang kedua minal alamati dari tanda-tanda ulama akhirat apa? Allah yukhalifa qaulu filahu. Nah ini lebih mudah nih ya. Ini ulama dunia, ulama akhirat nih. Katanya ini Allah yukhalifa tidak bertentangan. Qauluhu perkataannya apa yang ia katakan filahu dengan perbuatannya. Awas gak boleh judi, dia judi ya. Awas gak boleh bohong, dia bohong. Dalam ceramahnya gini ya.
Ternyata dia ya ngelakuin. Nah, itu ulama dunia. Jadi kalau ulama akhirat mah perkataan dan perbuatan itu sama. Ketika dia berkoar-koar ya untuk menganjurkan sholat tahajud, memang dia juga ahli tahajud gitu. Berarti ini menyindir kita ya. Marilah kita tahajud. Subuh keberangan baik ya. Wow, madunya akunya kita. Jangan orang lah, jangan orang lain nih, kita sendiri. Kita kepada orang lain rajin baca Quran. Kita sendiri jarang baca Quran. Waduh. Jangan memang ulama su ya, ulama dunia. Gusti Allah. Aduh. Ini yang mudah ini menandai seseorang ulama akhirat atau ulama dunia. Ulama akhirat, ulama khair, ulama baik. Ulama dunia, ulama su, ulama jelek. Ulama ada jeleknya. Apalagi bukan ulama. Jadi Gusti ya. Makanya ulama akhirat nggak mau masuk TV ya. Habis ceramah terus dangdutan ya. Jadi nonton di situ nanti. Gusti Allah. Berat. Bal yakunu bahkan ada ya si alimul akhirat awala amilin, pertama kali yang berbuat lima terhadap sesuatu yu'maru yang diperintahkan diikmat. Bahkan ulama akhirat itu dialah pertama kali yang mengerjakan sesuatu yang diperintahkan. Ya, marilah kita kerja bakti besok umpamanya nih ya. Dia sendiri yang paling pertama megang pacu umpamanya gitu. Marilah kita bersodakoh, dia sendiri pertama kali yang sodakoh. Ulamanya kaya ya, ulamanya miskin gimana sih? Ya, tapi kan punya air, sodakoh dengan air. Gitu. Jadi tanda-tanda ulama akhirat adalah apa yang dia katakan tidak bertentangan dengan dengan perbuatannya, bahkan dia sendirilah yang pertama kali mengerjakan perbuatan yang diperintahkan itu. Terus wa awala mustanibin, dan pertama kali orang yang menjauhi lima terhadap sesuatu yunha yang dilarang anu dari ini. Dan pertama kali orang yang menjauhi hal-hal yang dilarang. Itu ulama akhirat ya. Mudah-mudahan kita ya, walaupun kata orang mah ustad, mudah-mudahan ustad akhirat. Habis kita ustad dunia enggak, akhirat enggak ya gitu. Mendingan kita ustad akhirat gitu, ya kan? Beratnya, aduh Gusti Allah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, kaburu maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kaburu maktan, besar dosanya. Maktan itu tamis ya. Kaburu besar. Maktan apa nih? Maktan dosanya ditamis. Al-ismul mansubu al-mufassiru limam bahama minazawat ya. Kalimat isim yang dinasabkan yang fungsinya adalah menjelaskan zat atau sesuatu yang berhubungan dengan zat yang masih sama. Indallahi, di sisi Allah, apa? Antaqulu ma la taf'alun, mengatakan kamu semua pada sesuatu yang kamu tidak mengerjakannya. Dosa besar itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dosa besar kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengerjakannya.
Wa qala berfirman Allah Ta'ala fi kisah Sayyidina Syu'aibin, dalam kisah Sayyid Syu'aib, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, wa ma uridu, Al-Quran ya, dan tidak menghendaki aku an ukhalifakum, untuk menentang aku kepada kamu sekalian, ila ma, pada sesuatu anhaakum, yang telah mencegah aku kepada kamu sekalian, anu dari ya. Wa yakunu mu'taniyan bi ilmin argoba fi ta'ati nahim anil dunaristala mutawaqqiyan ilman yakunu muksiron kilan wa qolan wal jidala mustawila. Wa yakunu mu'taniyan wallahu alam bis-shawab. Cukup ya? Cukup. Ya, penting mengalibur ya. Alhamdulillah. Hingga nanti ke depannya tuh masih tanda-tanda ulama akhirat. Ya. Tanda-tanda ulama akhirat selanjutnya adalah bersungguh-sungguh terhadap ilmu. Ya. Bersungguh-sungguh untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat, yang mendorong berbuat taat, menjaga ilmu, dan juga menjaga dari banyak cekcok. Ulama akhirat itu nggak banyak debat, ya. Buat apa didebatkan? Debat, amalnya nggak ada. Nah, ulama akhirat apa tidak? Ya. Orang debat kayak olok-olok dalil, ya. Orang nganggur keke, ya, sok lah karep maneh, nah gitu. Nggak ada artinya. Tuh, ulama akhirat berpandang begitu. Nggak ada artinya cekcok begitu. Nah, dari dulu tuh udah beda, malah kedokong dah, nah namanya. Itu, karena panjang ya bed yang akan kita cukup sekian saja. Wa yakunu mu'taniyan bi ilmin argoba wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa sallam amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna wa rabbana sughara. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allum tawassalna bi ta'lim anta subhanal wasi'a wa anta sultanul amanah. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina bil ilmi wad dini fid dunya wal akhirah. Tawassalna bi ta'allum tawassalna bi ta'lim anta subhanal wasi'a wa anta sultanul amanah. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wad dini. Tawassalna bi anta rizqana wa anta rizqal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. Allahumma fiq ila kami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.